Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga sehat selalu dan juga sukses selalu. Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan membagikan umpan-umpan untuk ikan terbang. Karena udah kita ketahui bahwa ini udah di penghujung musim penghujan ya, jadi udah mau kemarau. Dan biasanya ikan terbang itu bagus makannya itu setelah musim hujan atau musim hujan tapi ada air yang agak bening lah, itu ikan terbang bagus lah. Biasanya teman-teman yang masih baru ya, itu masih bingung umpannya apa ya kalau mau mancing terbang itu. Oke ya, ini saya mau membagikan umpan terbang khususnya ya di sungai-sungai kecil-kecil ya, sungai besar juga sama. Oke, kita lanjut umpan terbang. Oke teman-teman, ini video ini saya buat atau saya bikin untuk beberapa teman-teman mancing, khususnya para pemancing baru atau pemancing yang butuh referensi umpan gitu, khususnya untuk mancing terbang ya. Ini saya buatnya. Untuk yang pertama, mancing terbang itu umpannya sebetulnya banyak ya, karena terbang itu termasuk jenis ikan yang makannya itu agak rakus, atau bisa dikata apa-apa mau. Tapi untuk kali ini saya akan membagikan atau mengelompokkan menjadi 7. Oke, untuk umpan pertama namanya umpan adonan. Umpan adonan itu biasanya terdiri dari beberapa umpan ya. Misalnya kalau saya itu biasanya pakai klik, super mie, roti atau kacang yang dihaluskan atau dicampur keju, atau pelet campur klik juga bisa. BR juga termasuk ya, termasuk BR itu BR pakan ayam itu loh, pakan ayam. Tapi untuk beberapa daerah, misalnya ikan terbang itu udah terkontaminasi dengan limbah, itu makannya malah lucu-lucu, makanya bakwan atau mendoan. Itu untuk umpan pertama. Bungkel juga termasuk. Bungkel itu kan bungkel itu ada 3 ya, setahu saya ya. Bungkel kedelai, bungkel kacang, sama bungkel sawit. Nah, pengertian bungkel itu adalah ampas yang sudah diambil minyaknya. Jadi ada yang jual, banyak bungkel itu ada yang jual. Itu buat umpan juga bisa. Jadi umpan pertama nomor 1 itu biasanya umpan adonan ya. Jadi ada roti klik itu, crackers rasa keju itu, super mie, roti dicampur kacang atau campur keju, pelet juga bisa, BR pakan ayam juga bisa. Itu untuk umpan yang pertama. Oke teman-teman, lanjut untuk umpan yang kedua. Umpan yang kedua adalah ini. Ya, benar. Lumut. Umpan kedua adalah lumut. Terbang itu sebetulnya suka sama lumut ya. Tapi pakai lumut yang halus. Lumut yang halus. Misalnya nggak dapat lumut yang halus, kita adanya lumut yang kasar ya. Itu bisa dimatikan atau dibikin jadi lumut halus dengan dicampur misalnya masako atau garam, itu bisa menjadi mati dan biasanya jadi halus ya. Untuk terbang ini dengan umpan lumut ini favorit saya banget, karena selain simple, mudah, di alam juga banyak, dan makannya itu keren. Nanti pelampungnya itu kalau terbang itu makan pakai lumut tuh wah, indah, bener-bener indah. Umpan yang kedua jangan lupa lumut halus ya, lumut halus. Oke teman-teman, untuk umpan yang ketiga kita lanjut. Umpan yang ketiga itu adalah ini nih. Ya, itu namanya ulat kandang atau ular kandang atau ulat balap ya, ulat balap. Ini biasanya umpan ini
digunakan dengan teknik pecut ya, rata-rata teknik pecut. Di ulat kandang ini kan kecil-kecil itu ya. Kalau kita beli biasanya di tempat yang jualan pakan burung atau pakan ayam itu biasanya ada. Ini ulat kandang atau ulat balap. Ini keren ini kalau misalnya kita lempar ke sungai atau ke selokan, itu nanti terbangnya ceplok frenzy lah. Frenzy itu. Banyak banget. Nah, itu nanti tekniknya pakai pecut. Ular kandang ini menurut saya juga sangat keren kalau buat mancing karena sensasinya juga bagus. Jadi umpan yang ketiga adalah ulat kandang atau ular balap. Oke, untuk umpan nomor 4 itu adalah ini. Ya, jangkrik. Ini serangga ya, ini serangga. Jadi jangkrik ini saya gabungkan dengan belalang atau enggak cere. Cere itu kecoa yang diternakan, jadi belalang, jangkrik atau cere. Ini umpan selanjutnya lah, umpan nomor 4 lah. Ini kalau saya bagi satu-satu nanti terlalu panjang videonya. Jadi ini saya kelompokkan aja. Umpan yang keempat itu adalah jangkrik. Jangkrik itu saya gabungkan sama belalang atau sama cere. Ini biasanya kalau umpan jangkrik itu terbang yang besar-besar ya, yang agak ya lebih besar daripada umumnya ya, maksudnya seginilah atau ya udah gemuk-gemuk gitu maksud saya. Untuk umpan keempat biasanya beli juga banyak ya di toko-toko umpan itu, ada belalang yang tinggal nyari aja di TKP, belalang yang hijau-hijau itu yang kecil-kecil. Itu bagus untuk terbang. Itu mau teknik pecut bisa, mau teknik di pelampung bisa, dasaran juga bisa. Ini kalau terbang pakai umpan jangkrik, belalang atau cere itu luwes lah. Maksudnya mancingnya itu bebas, luwes. Oke, kita lanjut lagi teman-teman untuk umpan yang kelima. Umpan yang kelima itu ini adalah otet-otet. Otet-otet itu apa? Mungkin teman-teman baru dengar ya, atau jarang-jarang dengar itu. Otet-otet. Otet-otet itu senggerutu atau otet-otet. Otet-otet itu pengertian bahasa Indonesia yang bagus itu apa ya? Berarti metamorfosis dari capung. Jadi teman-teman nanti bisa cari di sawah-sawah atau di bekas-bekas galian. Mana jelasinnya ya? Wah, sulit lah jelasinnya. Besok tak ajarin aja caranya nyari. Oke, nanti tunggu untuk video yang selanjutnya aja. Nah, otet-otet ini saya gabungkan dengan udang kali yang kecil-kecil itu. Udang kali ya. Otet-otet sama udang kali itu bagus ini buat umpan. Terutama saat air jernih. Posisi air agak jernih atau jernih banget. Kalau kalau terbang itu makannya sulit. Nah, itu biasanya kalau nggak pakai lumut, pakai otet-otet atau udang ini. Mancingnya biasanya ngambang lah, biasanya pakai teknik ngambang itu lebih mudah. Dan biasanya kalau pakai otet-otet sama udang ini, itu biasanya nyari yang agak berarus ya. Agak berarus, nanti kita masukin. Kan itu hanyut ya, tik, itu makannya ngeri. Dan ini biasanya yang makan itu terbang yang agak besar-besar. Yang lebih besar-besar lah, seperti umpan pada jangkrik. Ini termasuk umpan favorit saya. Ini umpan terbang paling favorit kalau saya ini, otet-otet ini. Luar biasa pokoknya kalau otet-otet. Oke teman-teman, nanti untuk umpan yang selanjutnya, umpan nomor 6 itu adalah tolo. Tolo itu anakan tawon ya, anakan tawon. Jadi kalau tawon itu sebelum jadi tawon kan biasanya ada rumahnya itu. Rumahnya itu kan ada anak-anaknya yang putih-putih empuk itu loh. Itu namanya tolo ya. Itu kalau teman-teman nggak dapat otet-otet atau udang, itu pakai tolo juga bisa. Tolo ini juga untuk terbang itu bagus, makanya juga yang terbang milih yang agak besar-besar. Tapi yang paling bagus itu
adalah tolo untuk lebah madu, lebah madu. Jadi mungkin di tempat teman-teman kalau ada lebah madu yang udah dipanen dan ada tolonya, itu kalau buat mancing terbang mantap, bagus banget. Ini teknik juga bebas sih, kalau ini dasaran bisa, ngambang bisa. Ini tolo, tadi tolo yang agak kecil ya. Kalau tolo tawon Vespa itu tawon das ya, itu terlalu besar. Yang paling bagus itu tolo untuk lebah madu. Itu kalau beli di sini murah kok. Itu sekilo itu 25.000. Itu bagus banget untuk umpan terbang. Cuma sarannya harus air yang agak jernih. Cuma itu kelemahannya. Ya semua umpan pasti ada kelemahannya. Oke teman-teman, untuk umpan selanjutnya umpan nomor 7 ya. Umpan nomor 7. Tadi saya sebetulnya mau ngasih 7 aja, ternyata setelah saya pikir-pikir ternyata ada 8 ya. Ini ada 8. Jadi ini untuk umpan nomor 7. Untuk umpan nomor 7 adalah ulat padas atau ulat batu lah. Ulat padas itu ulat yang ada di dalam air, yang biasanya itu nempel di batu-batu. Kalau ulat padas itu di tempat batu yang berongga-rongga dan biasanya empuk, itu warnanya putih-putih. Kalau ulat batu itu warnanya agak hijau-hijau hitam lah. Itu bagus untuk umpan terbang. Ini campur, kalau yang makan ini besar kecil makan ini, tapi biasanya nyarinya itu di sungai-sungai. Saya jelasinnya gimana ya? Wah, agak sulit juga ya jelasin untuk nyarinya itu loh. Karena ciri-cirinya itu ya harus dijelaskan di alam juga, kalau secara lisan gini agak sulit ya. Jadi umpan untuk ketujuh itu adalah ulat batu atau ular padas. Apa bedanya batu sama padas ya? Ya besok dijelasin aja lah, besok dijelasin lebih lanjut untuk bedanya penyebutan kenapa bisa beda, karena emang tempatnya sama bentuknya itu beda banget. Walaupun pengertiannya padas sama batu itu sama. Jadi umpan yang ketujuh adalah ulat padas atau ulat batu. Oke teman-teman, ini adalah umpan yang terakhir nomor 8, itu maggot ya. Berarti umpan yang terakhir itu adalah maggot. Jadi usahakan teman-teman kalau mau mancing terbang itu nyari maggot yang ukurannya kecil putih-putih itu. Nah di sini maggot itu saya gabungkan dengan beberapa ulat yang ada di buah-buahan seperti nangka, belimbing dan lain-lain lah. Jadi maggot ini saya gabungkan, jadi nggak jadi 7 ya, jadinya 8 ya. Mohon maaf, jadinya 8. Jadi maggot ini saya gabungkan di ulat belimbing sama ulat nangka dan ulat-ulat buah lainnya. Ini maggot ini dan ulat-ulat ini bagus ini untuk mancing terbang, karena warnanya dia kan putih-putih ya. Putih-putih, kalau saat kita mancing, kita masukkan ke air itu kan, itu terbang tuh makanya ngeri lah, seperti otot-otot lah, langsung sup dalam-dalam itu, makanya pelampung itu sampai hilang-hilang kalau dimakan. Di umpan yang terakhir ini adalah maggot dan ulat belimbing atau ulat nangka. Dia kalau ada belimbing busuk atau nangka busuk itu kan biasanya ada ulatnya putih-putih kecil-kecil itu ya, itu bagus untuk umpan. Kalau maggot beli banyak ya, sekilo berapa ya, di sini sekilo biasanya 12.000, nggak nyampe ya, 10.000 kok. Apa ya bu? 10.000 lah, kan 10.000. Jadi 20.000 udah buat mancing seminggu nggak habis. Itu biasanya maggot. Sama kalau ulat belimbing itu nggak ada yang jual sih juga, ulat nangka juga nggak ada yang jual. Jadi umpan nomor 8 itu maggot. Jadi ini saya gabungkan maggot, ulat belimbing sama ulat nangka ya, yang putih-putih kecil itu. Seperti ini maggot. Ya seperti ini. Oke teman-teman, mungkin cuma 8 itu aja untuk umpan rekomendasi dari saya. Banyak nyamuk. Ini saya bukan bermaksud untuk menggurui atau mengajari ya,
bukan masuk menggurui atau mengajari. Jadi ini sepengalaman saya mancing terbang itu menggunakan 8 umpan ini, walaupun lebih sebetulnya ya, tapi 8 umpan ini. Jadi sebetulnya banyak itu umpan terbang itu, termasuk umpan yang paling banyak itu biasanya umpan adonan lah, karena umpan adonan itu kan banyak banget yang dicampur ini, campur ini, banyak banget. Kadang ada yang pakai batter lah, macam-macam lah. Tapi ini secara garis besarnya ini saya sebutkan yang 8 tadi itu aja. Oke teman-teman, gitu aja. Mohon maaf kalau ada kesalahan saya ngomong atau kesalahan saya memberi informasi. Mungkin teman-teman kalau ada umpan yang bagus lagi bisa komen, nanti bisa referensi saya juga, karena saya juga baru belajar ini, sama-sama belajar. Jadi ikuti terus channel saya, nanti saya akan ngasih tahu caranya nyari otet-otet atau nyari ular padas ya, yang mungkin agak asing juga di telinga teman-teman ya. Jadi ikuti terus channel saya. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan salam strike.